pada dewasa ini, didukung dengan perkembangan yang sangat cepat. Oleh karena itu, akan berimplikasi terhadap lingkungan sebagai proses berkelanjutan generasi masa depan. Demikian karena itu, maka penataan ruang menjadi hal yang sangat penting. Maka wilayah provinsi, kota, atau kabupaten harus memiliki aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang serta menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di mana mengatur mengenai penataan ruangan. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwasannya yang meliputi penataan ruangan ialah ruang darat, ruang laut, dan ruang angkasa, dan sekaligus meliputi di dalam ruang bumi, yang dimana ruang bumi tersebut tempat berlanjutnya makhluk hidup dan keberlangsungan manusia menjalankan kehidupannya. Penataan ruang merupakan sebuah wujud struktur ruang dan pola ruang. Kemudian dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwasannya penataan ruang ialah sebuah bentuk proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Jimli Asyidiki menyatakan penegakan hukum adalah merupakan hal yang substansial dan esensial dalam negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya atau tegaknya berfungsinya norma-norma hukum yang secara nyata dalam berperilaku lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan negara. Terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, Undang-Undang Penataan Ruang mengklasifikasikannya menjadi 4 rezim, yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Secara teori hukum, tujuan administratif bukanlah memberikan nestapa, namun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Penegakan hukum penataan ruang mempunyai organisasi yang penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar perencanaan tata ruang tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan dari pembangunan tersebut dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Dalam hal ekonomi, penataan ruang mempunyai efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi tidak hanya itu, akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian, kepada investor, apabila proses perencanaan tata ruang ini terselenggara secara ideal, maka akan memberikan kenyamanan dalam prosesnya karena tidak akan mengganggu kepentingan yang lain. Efek lain positif dari proses penataan ruang ini adalah pengawasan pemberian izin lebih terfokus terhadap zonasi yang telah ditentukan sebagaimana mestinya. Demikian.